Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz yang ketiga, dan kita masih di pelajaran yang ke-13, lebih tepatnya akan mereview ulang atau membahas ulang terkait tentang amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Baik, langsung aja, tafadhal Pak Bayu dibaca. Al-jasimu fi'lan wahidan arba'atu ahrufin wahia lam kama fi qaulihi ta'ala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Terus Lamma kama fi qaulihi ta'ala walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. La annahiyah kama fi qaulihi ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Lamul amri kama fi qaulihi ta'ala wal yanzuril insanu ila ta'amihi. baik. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang amil-amil yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Jadi di antara amil jazam itu ada yang dia menjazamkan dua fi'il mudhari' langsung, dan ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari' saja. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang al-jazimu fi'lan wahidan. Amil jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari' saja. Arba'atu ahrufin, dan itu ada 4 huruf. Wahia, yang keempat huruf itu adalah yang pertama lam. Jadi yang pertama itu lam. Lam ini teman-teman namanya adalah dia harfu jazmin. Jadi istilahnya dinamakan dengan harfu jazmin. Ya, lam itu namanya harfu jazmin, ya. Wa nafyin wa qalbin. Jadi ada 3 nama, ya. Dia pertama dinamakan harfu jazmin. Kenapa? Karena dia menjazamkan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua dinamakan harfu nafyin karena dia menafikan, ya, menafikan. Fungsinya adalah menafikan. Kemudian wa qalbin, yang ketiga qalbin karena dia membalik zaman mudhari' menjadi madi. Jadi fi'il mudhari' yang kemasukan lam itu berubah zamannya menjadi madi. Ini istilah atau fungsi dari lam. Jadi lam itu fungsinya yang pertama jazmin, menjazamkan. Saya ulangi. Kemudian yang kedua nafyin, yaitu menafikan. Dan yang ketiga qalbin, yaitu membalik. Membalik apa? Membalik zaman mudhari' menjadi zaman madi. Menjadi lampau zamannya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Syahidnya adalah kata alam naj'al. Ya, alam naj'al. Perhatikan kata alam naj'al. Naj'al di sini adalah fi'il mudhari' majzum karena kemasukan lam. Ya. Kemudian dia dinafikan. Ya. Dinafikan. Kemudian yang ketiga zamannya dibalik menjadi lampau. Ya, bukankah kami dahulu telah menjadikan baginya, sebelumnya telah menjadikan baginya 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir. Nah, gitu. Jadi naj'al di sini dia majzum karena kemasukan lam, tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian dia manfi, kemudian yang ketiga zamannya dibalik
menjadi madi karena kemasukan lam. Ini. Kemudian yang kedua, huruf jazm yang kedua adalah lamma. Ini. Lamma. Nah, lamma ini sama istilahnya dengan lam. Dia itu sama harfu jazmin, kemudian nafin, kemudian yang ketiga kolbin. Jadi sama-sama harfu jazmin, sama-sama harfu nafin, sama-sama harfu kolbin. Antara lamma dengan lam. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau lam itu dia penafiannya mustamir, ya, penafiannya terus-menerus. Ya, artinya dia belum pernah melakukannya sama sekali. Itu lam pakainya. Misalnya belum makan sama sekali, antum bilang lam akul, belum makan. Tapi kalau belum makan pada saat itu saja, maka dia bilang lamma akul. Nah, jadi penafiannya di situ. Kalau penafian lam itu dia memanjang ke belakang, ya, ke belakang. Jadi sama sekali belum pernah melakukannya. Itu pakai lam. Kalau pada saat itu aja dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka pakai lamma. Ini lamma. Itu bedanya. Kemudian bedanya yang kedua, lam itu harus disebut berbarengan dengan fiilnya. Nggak boleh antum bilang akal tak lam. Nggak boleh. Ya, tapi harus disebut berbarengan dengan fiilnya menjadi lam akul. Berbeda dengan lamma. Maka lamma itu boleh disebut sendirian tanpa menyebut fiil majzumnya. Jadi kalau ditanya akal tak, antum bilang lamma. Itu boleh tanpa menyebutkan fiil majzumnya. Itu perbedaan antara lam dengan lamma. Tapi dua-duanya sama-sama jazm, sama-sama nafi, sama-sama qalbin. Kemudian yang ketiga, la nahiyah. La nahiyah. Ini udah kita bahas kemarin. Kalau la nahiyah ini adalah la yang masuk pada fi'il mudhari', baik itu dia mukhatab ataupun ghaib, ya. Nah, contohnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Di sini walam mayadhulil imanu fi qulubikum. Ya, di sini syahidnya adalah yadhul. Majzum karena kemasukan lamma, kemudian di sini tahzan karena majzum karena kemasukan la nahi. Kemudian yang keempat, lamul amri. Nah, lamul amri ini adalah lam yang digunakan untuk memerintah gaib, ya, atau mutakallim, ya. Gaib atau mutakallim. Adapun mukhatab maka dia punya sigoh sendiri namanya sigoh amar. Nah, kalau gaib mau diperintah atau mutakallim pakai lamul amr, dan lamul amr ini menjadikan fi'il mudhari' majzum. Contohnya adalah falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanan mereka. Jadi yanzur fi'il mudhari' majzum bilamil amr wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah as-sukun. Kenapa kasrah di sini? Karena lil iltiqa' sakinain, menjadi falyanzuril insanu ila ta'amih. Baik, jelas ini insyaallah teman-teman. Pak Bayu? Hah? Gimana? Insyaallah. Yang lain? Nanya Ustaz. Tafadhol. Kalau lama berarti pada saat dia ngomong dia tadi belum melakukan sama sekali gitu yang pekerjaan yang dia nafikan itu. Pada saat itu aja kalau lama. Kalau lam itu yang baru sama sekali belum melakukan. Oh, lam itu sama sekali belum melakukan itu. Iya. Misalnya kayak tadi belum makan sama sekali. Ya. Maka bilang apa? Lam akul. Recording in progress. Oh, kalau akul. Nah, kalau dia pada saat itu aja ya belum makan berarti lama, antum bilang. Itu bedanya. berarti kalau misalkan tadi pagi saya udah makan, saya bilang lama gitu bisa. Iya. Oh, Baik. insya Allah mengerti Ustaz. Jazakallah. Baik. Wa iyyakum. Ada lagi? Baik. Dilanjut Pak Bayu. Hati. Hati arba'u jumalin. Arba'ah.
ati arba'a jumalin insya ika tahwi kulla wahidatin minha harfan simu fi'lan wahidan. Baik. Nah, disuruh bikin 4 contoh yang dia mengandung salah satu dari 4 huruf jazm ini. Jadi kalimat sendiri, bikin kalimat sendiri yang ada keempat huruf jazm ini. Baik, tafadhal Pak Bayu. Lam. Pertama lam. Al-ustadu lam yadhab ilal masjid. Naam, al-ustazu lam yazhab ilal masjidi. Baik, mumtaz. Di sini yazhab fi'il mudhari' majzum dengan lam. Terus yang kedua, at-tajiru lamma yahruj ila dukani. naam, at-tajiru lamma yakhruj ila dukani. Baik, mumtaz. Terus La tasrab bil fasli ya Zaidu. la tashrab fil fasli ya Zaidu. Naam. Mumtaz. Terus terakhir, Liyaqra al-Qur'ana kulla yawmin liyaqra'i atau liyaqra'a? Ah? Liyaqra'a atau Liyaqra'il. liyaqra'in? Naam. Liyaqra'il. Al-Qur'ana kulla yawmin fi Ramadhani. Naam. Kulla yawmin fi Ramadana. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ya. Baik. Selanjutnya yang baca Pak Darso ini. Pak Darso, tafadhal Pak Darso. Nah, Ustaz. Iqra, Ustaz ya? Iya. Iqrahu marratan. Iqra'hu. Nah, bukan iqra'hu. Iqra'hu ada jazam fi'il amr. Nah, Ustaz. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Hunna tafham. Terus Majajumun li annahu waqa'a jawaban litolabi. Baik, perhatikan di sini. Sekarang ini yang kelima, teman-teman ya. Ini yang kelima, berarti nomor 5 kan tadi ada 4. Yang pertama lam, yang kedua lamma, yang ketiga la, yang keempat lamul amr, yang kelima itu dia at-talabu. Yang kelima berarti antum kasih nomor yang kelima yang menjazamkan satu fi'il mudhari itu adalah at-talabu. At-talabu. Talab itu artinya tuntutan, baik itu tuntutan berupa perintah atau larangan. Nah, perhatikan kata iqra'uhu marratan ukhra, baca dia sekali lagi, tafhamhu, maka kamu paham. Perhatikan kata tafhamhu. Dia majzum di sini, tafhamhu majzum. Tanda jazamnya sukun. Nah, apa yang membuat dia jazam? Maka jawabnya adalah at-talabu, talab yaitu iqra ini. Ya, jadi at-tafhamhu itu jawab dari talab. Ya, dia jawab dari talab. Mana talabnya? Iqra, perintah. Ya, contoh lain misalnya kalau saya bilang ijtahid. Ijtahid. Ini perintah enggak, Pak Darso? Perintah, Ustaz. Perintah. Maka kita bilang tanjahu atau tanjah? Tanjah, Ustaz. Tanjah. Nah, dia harus Jazm.
Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya nggak ada, Ustaz. Baik. Apuan tadi sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang tadi, Apuan. Baik. Jadi di sini yang kelima teman-teman, yang menjadi amil jazam itu adalah talab ya. Talab, dan dia nanti menjazamkan fi'il mudhari' yang menjadi jawabnya. Sebagaimana dalam contoh ini, iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Maka di sini tafham majzum. Kenapa majzum? Karena dia menjadi jawab untuk talab. Mana talabnya? Iqra'. Talabnya adalah iqra'. Terus lanjut. Idza waqa'a al-mudhari'u jawaban lit-talabi juzim Juzima. juzima. Wa man anwa'ut Wamin. talabi Bukan man. Wamin. wa min anwa'it talabi al-amru wan nahyu. Nahwi i'mal amalan salihan tadkhul al-jannata la taksal tanjah. Baik. Perhatikan di sini. Idza waqa'al mudhari'u, apabila mudhari' itu menjadi jawab untuk talab, maka mudhari' yang menjadi jawab ini juzima, harus dijazam. Jadi apabila antum mendapati fi'il mudhari' dia menjadi jawaban atau balasan untuk talab, maka fi'il mudhari' yang menjadi jawaban atau balasan talab ini harus majzum, juzima. Wa min anwa'it talabi, dan di antara macam-macam talab, tuntutan itu al-amru, perintah. Jadi perintah itu termasuk talab, wan nahyu, dan larangan termasuk talab. Jadi kalau antum menemukan talab berupa perintah atau talab berupa larangan, kemudian ada fi'il mudhari' yang menjadi jawab atau jazaknya, balasannya, maka dia harus majzum. Contoh, i'mal amalan salihah, beramallah amal soleh. Perhatikan kata i'mal di sini. Dia talab. Berupa apa di sini Pak Darso? Fi'il amr. Amrun. Nah, dia berupa fi'il amr. Talab berupa fi'il amr. Maka kalau beramal soleh apa balasannya? Tadkhul al-jannata. Kamu masuk surga. Berarti tadkhul di sini fi'il mudhari' yang menjadi jawab dari talab amr. Dia harus majzum, tanda jazamnya sukun di sini. Makanya tadkhul al-jannata. Karena dua sukun ketemu, makanya dikasrah menjadi tadkhulil jannata. Lamnya li, dibaca li karena ketemu dua sukun. Hukum asalnya dia sukun, tadkhul al-jannata. Kemudian la taksal tanjah, jangan malas maka kamu lulus. Perhatikan kata la taksal. Di sini talab enggak, Pak Darso? Talab, Ustaz. Talab berupa apa? Nahi, Ustaz. Nahi. Nah, dia berupa nahi. Nah, kalau enggak malas berarti jawabannya, balasannya apa kalau enggak malas? Tanjah. Tanjah. Lulus. Nah, lulus. Berarti tanjah ini adalah balasan atau jawaban untuk nahi.
Karena dia berupa fi'il mudhari, maka dia majzum di sini. Majzum. Jelas insyaallah ya? Ustaz. Ini untuk tolab ini berarti untuk mukhatab Ustaz ya? Tolab itu iya. Jadi kalau tolab amr, tolab nahi itu juga bisa buat goib kemarin kan? La yazhab. Nah, misalnya la yazhab Muhammadun ya ila suqi yukram. Nah, jangan Muhammad pergi ke pasar. Balasannya kalau nggak pergi yukram, dia dimuliakan misalnya. Seperti itu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Lanjut. Ayin jawab talabi fi kulli jumlatin mimma ya'ti wa wabithu bisakali. Bisakli. Bisakli. Ya. Jadi di sini tunjuk mana jawab tolab dalam kalimat-kalimat berikut dan diberikan harokat. Jadi baca dengan harokat yang benar, kemudian terjemahkan, kemudian tunjuk mana jawab tolab dan apa i'rabnya. Ya. Ayo nomor 1. Nasma'il. Dibaca semua dulu. Qul ijlis. Berdiri. Ijlis. Nasma'il bari. Akhbaro. Ahbaru saja. Ya, ahbaro, objek dari nasma. Baro. Nah. Nasma. Apa artinya? Duduklah. Duduklah. Nasma dengarkan saja. Kita dengar berita. Berita. Nah, jadi mana jawab tolab? Ijlis kan tolab. Tolab berupa apa ijlis ini? Ijlis berupa fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr. Mana jawab tolabnya? Nasma. Nasma. Berarti i'rabnya apa nasma? Nasma jazm, Ustaz. Jazm, majzum. Tanda jazmnya? Sukun. Sukun. Oke, mumtaz. Step nomor 2. Kif naqra hadzal i'lana. Nah, artinya? Kif itu belum tahu, Ustaz. Kif itu sama seperti qama. Kum. Waqafa yaqifu kif. Nah, ini artinya bisa berhenti. Bisa kita artikan berhenti. Makanya ada istilah waqaf, berhenti. Ya, kemudian yang kedua bisa bermakna qoma. Yaqumu kum, berdirilah. Nah, itu. Jadi di sini boleh antum artikan berdirilah atau berhentilah. Kita membaca iklan itu iklan sedih. Iklan itu berita atau pengumuman. Pengumuman, iklan. Nah, berhentilah kita membaca pengumuman. Oke. Mana tolab? Tolabnya kif. Kif. Dalam bentuk? Fi'il amr. Fi'il amr. Mana jawab tolabnya? Naqra. Apa i'rabnya naqra? Majzum. Tanda jazamnya? Sukun. Sukun. Oke, mumtaz. Nomor 3. Zuzni azurka. Ya, zurni azurka. Artinya? Zurni. Zara yazuru ziyaratan. Kunjungilah saja. Kunjungilah aku. Aku akan mengunjungimu. Oke. Baik. Mana talab? Zur, Ustaz. Zur. Nah. Dalam bentuk? Amr. Mana jawab talabnya?
Azur. Azur. Apa i'rabnya? I'rabnya jazm, majzum. Jazm. Nah, tanda jazmnya Sukun. sukun. Oke. Terus nomor 4. Ta'ala nadhabu ila suqi. Eh, Nadhhab atau nadhabu? ya, nadhab Ustaz. Ta'ala nadhab. Terus ta'ala nadhhab ila suqi. Oke. Nah, mana talab? Ta'ala Ustaz. Ta'ala. Nah, dalam bentuk apa ta'ala ini? Ta'ala masih Ta'ala itu bermakna kemari, akbil. Maknanya akbil. Kalau bahasa kita kemari. Nah, dia ada yang mengatakan isim fi'il amr, ada yang mengatakan fi'il amr. Ya. Nah, jadi ada khilaf, ada yang mengatakan dia fi'il amr, ada yang mengatakan isim fi'il amr. Tapi yang lebih kuat ta'ala itu isim fi'il amr yang bermakna akbil, kemari. Ya. isim fi'il amr. Iya. Dia tolab tapi. Baik, mana jawab tolabnya? Nadhab Ustaz. Nazhab. Nah, berarti nazhab di sini i'rabnya I'rabnya jazm. jazm. Jazmnya sukun kan. Oke, mumtaz. Nomor 5. Nomor 5 ijtahid tanjah. Nah, sungguh-sungguhlah maka maka lulus. Maka kamu lulus. Oke, mana talab? Ijtahid. Naam. Jawabnya Jawabnya tanjah. tanjah. Naam, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Nomor 6 sampai nomor 9 Pak Pujo, silakan. Syukran Pak Darsu. Apa Ustaz? La tusrik billahi tadkhulil jannati. Jannata. Oke, mumtaz. Mana talab? Artinya dulu artinya. Jangan syirik kepada Allah, maka kamu masuk surga gitu Ustaz. Nah, maka kamu masuk surga. Baik, mumtaz. Mana talab? La tusrik. La tusrik dalam bentuk Nahi Ustaz, nahi. nahi. Nah, jadi talab dalam bentuk nahi. Jawabnya mana? Jawabnya tadkhul. Nah, tadkhul. Ya, berarti i'rabnya apa di situ tadkhul? Jazm. Jazm. Tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun Ustaz. Sukun. Oke. Step nomor 7. Nomor 7. Fit tanzili waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Baik. Wa fit tanzili artinya? Tanzili apa itu? Fit tanzili itu fil Quran. Oh. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Dan Allah berkata, Rabbmu berkata, Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan kalian gitu. Iya, baik mumtaz. Mana talab? Ud'u. Ud'u. Nah, ud'uni, ud'u. Nah, talab dalam bentuk apa ini? Amr. Oke, amr. Naam. Mana jawabnya? Jawabnya astajib. Astajib. Kalau kalian berdoa, maka dibalas, dikabulkan. Berarti astajib. Sini jawabnya. I'rabnya? Jazm. Jazm. Tanda jazmnya? Sukun Ustaz. Sukun. Nah, mumtaz. Terus nomor 8. Nomor 8. Qala Musa
Oh, nah, Ustaz. Qala Musa alaihis salami. Alaihi salamu. Afwan, Ustaz. Qala Musa alaihis salamu lillahi ta'ala. Rabb, Rabbi arinni an Arini. Bukan arini. Arini. Pendek. Rabbi Rabbi arini. Rabbi arini angzur ilaika. Taib. Artinya, kama ja'a Kama ja'a fis suratil a'rafil ayati al-ayah. Al-ayata atau al-ayatu. ayatu eh, mi'atin wa kham- Mi'atin. Nam. Terus. wa kham- Wasalasin wa arba'ina. oh, tiga dulu wa Ya. salasin wa arba'ina. Atau al-ayah salasin wa arba'ina wa mi'atin. Nah, gitu. Salasin wa arba'ina. Nah, Ustaz. Taib. Berkata Musa alaihissalam kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku. Apa artinya terus? Hari ini Hari ini. Perlihatkanlah perlihatkanlah aku. Perlihatkanlah aku dirimu. Nah, anzur ilaika agar aku bisa melihat kepadamu. Jadi Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan Allah supaya dia bisa melihat Allah. Kemudian dijawab nanti lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihatku dalam kehidupan dunia maksudnya. Tapi nanti di surga, insya Allah kita akan melihat Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling puncak di surga. Amin. Amin. Baik, mana talab di sini? Hari ini Ustaz. Hari ini. Ya, dia fi'il Fi'il amr amar dari arayuri. Ari. Ya, arayuri. Nah, ini. Jawabnya mana? angzur Anzur. Nah, ini jawabnya. Majzum tanda jazamnya tanda jazamnya sukun Ustaz. sukun. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 9. Fi hadithi Ibnu Abbasin Fi hadis Ibni Abbasin. fi hadis fi hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ihfad ihfadillahi ihfadillahi yahfadka Yahfazka. Nah, ya. yahfadka ihfadillahi taja tajad Sajid. tajidhu tujahaka Nah, rawahu tar rawahu Tirmidzi Tirmidzi. Artinya, pada di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ifat apa jagalah. oh, Jadi jaga kata hafidha yahfazu. jaga Ihfaz. Jagalah Allah. maka dia akan menjagamu. Nah, maksudnya jaga Allah di sini apa, teman-teman? Jaga Allah maksudnya di sini merasa diawasilah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, sehingga Anda tidak durhaka, tidak maksiat kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Terus Jagalah Allah, kamu akan menemuinya gitu. ya, mendapati Allah berada di Tujat tujahaka amamaka, di depanmu gitu. di hadapanmu. Ya, maksudnya Allah akan menjadi orang terdepan yang akan melindungimu dan menjagamu. Baik. Jadi perhatikan di sini mana talab Ifad ihfaz dalam bentuk fil amr. amar. Nah, mana jawabnya? Jawabnya ya yahfad Yahfaz. Nah, ini jawabnya. Jawab talab majzum tanda jazamnya dengan sukun. sukun. Oke. Ada lagi talabnya? Ihfad lagi Ustaz. Ini ihfaz. Mana jawabnya? Tajid. Tajid. Nah, tajid. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian nomor 2. Mas Wahyu, tafadhol.
Ya Ustaz. Akmal Akmil bukan mimma akmal. ya'ti bil fi'lil maktubi. Oh iya. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bil fi'lil maktubi amamaha. Ya, berarti di sini disuruh menyempurnakan ya kalimat berikut dengan fiil yang ada di depannya. Keep titik-titik kitaban kan ada fiil di dalam kurung. Nah, lengkapi pakai itu. Tafadhal, Mas Wahyu. Dari ashtari kitaban. Ya, keep ashtari kitaban. Ada ya-nya atau tanpa ya? Ya, Hah, dari Mas Wahyu? ya Ustaz. Ada ya-nya atau tanpa ya di sini? Ashtari kitaban dengan tanpa ya atau dengan ya? Keep ashtari Dengan atau keep ashtari kitaban? Mana yang benar? Ashtari ya Ustaz. Dengan ya atau tanpa ya? Tanpa ya Ustaz. Tanpa ya. Kenapa tanpa ya? Karena majzum ya. Majzum. Ke- Majzum jadi apa? Majzum. Apa yang membuat dia majzum? Sebagai jawab ini Ustaz. Jawab tolab. Tolak Ya, keep tolab dalam bentuk apa ini? perintah Perintah. Oke. Jadi berhentilah amr. ashtari kitaban karena saya mau membeli kitab. Taib. Ashtari majzum tanda jazmnya apa? Ashtari membuang ini ya. Huruf Membuang ilat. apa? Nah, mumtaz. Membuang huruf ilat. Ya, mumtaz. Terus nomor 2. Ta'ala aku kemarin lah. Ta'ala aku lu laka syai'an. Aku lulaka atau aku laka? Mana yang Oh benar? iya. Ta'ala aku laka Ustaz. Syai'an. Ya. Ta'ala akul laka syai'an. Mumtaz. Jadi dia akul. Oh iya. Akul. Bukan akulu lagi, tapi akul. Kenapa jadi akul? Karena majzum sebagai jawab tolak Ustaz. Nah, majzum sebagai jawab talab. Ya, kemari aku akan mengatakan kepadamu sesuatu. Oke, nomor 3. Ibhas an hadzal kitabi fil maktabati tajid tajidhu Tajid, tajidhu tajidhu. Nah, artinya carilah dari buku ini carilah buku ini di perpustakaan, maka tajidhu kamu akan menemukannya ya Ustaz. menemukannya. Taib. Mana talabnya? Tolabnya ibhas, carilah Ibahas. Nah, ibahas dalam bentuk amr amar. Taib. Mana jawab talabnya? tajidhu Ustaz. Tajidhu. Nah, majzum tanda jazamnya Rukun. sukun. Oke. Terus Is'alil mudarrisi an hadhil mas'alati yashroh yashrohha. nah, is'alil mudarrisa ya, sebagai objek ya. Oh iya. Is'alil mudarrisa an hadhil mas'alati yashrahha. Baik. Mana talab? Apa artinya Tolabnya dulu, Mas Bayu? Artikan dulu. tanyalah kepada ya Ustaz, tanyalah Tanyalah guru guru tentang tentang
Tentang apa? Masalah ya, Ustaz? Masalah ini Masalah ini syarah, dia syarah syarah dia yasrahu menjelaskan. Dia akan dia akan menjelaskan. menjelaskannya. Nah, baik, mana talab? Mana talab? Tolabnya is'al, Ustaz. Is'al dalam bentuk Amr. amar. Jawabnya Jawabnya yasroh. yasrah. Naam. Nomor 5 terakhir. Ud'ullaha yastajib laka. Naam. Ud'ullaha yastajib laka. Naam. Yastajib. Yastajib laka. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Mengabulkan Mengabulkan untukmu. Nah, untukmu. mana talabnya Mas Wahyu? Ud'u. Ud'u dalam bentuk Ini amr. amar. Nah, jawabnya Jawabnya yastajib. yastajib majzum. Jadi iya-nya ikut dibuang ya. Yastajib asalnya kan yastajib. Nah, karena ada dua sukun maka ya dibuang menjadi yastajib di situ. Yes. Jelas insyaallah ini Mas Wahyu ya. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Nomor 3, Pak Bayu, tafadhol. Ati salah satu amsilatin bijasmi pitolabi. Nah, jadi disuruh bikin 3 contoh Pak Bayu. Jawab tolab berupa fi'il mudhari yang majzum karena sebab tolab. Jadi 1 fi'il amar, 1 isim fi'il amar, 1 nahi. Coba. Pas 3 itu. Ukhruj aqra'ul majalata. Ukhruj apa? Aqra'il majalata. Ukhruj aqra al-majalata. Naam. Oke, mumtaz. Jadi ukhruj keluarlah aqra al-majalata karena saya mau baca majalah. Mana talabnya ini? Ukhruj Ustaz. Ukhruj. Jawabnya Aqra' aqra. al-majalata. Naam. Aqra. Mumtaz. Berarti talab dalam bentuk amr ini. Sekarang talab dalam bentuk isim fi'il amr. Misalnya anak kasih contoh misalnya soh Pak Bayu. Soh artinya uskut, diamlah. Coba pakai kata soh talabnya. Soh. Iya. Soh itu artinya uskut ya. Diam. Diamlah. Soh fa iqra' al-Qur'an Ustaz. Soh gimana? Soh fa iqra' al-Qur'an. Enggak perlu pakai pak. Oh, enggak perlu ya, Ustaz. Enggak. Dia langsung kalau fi'il mudhari itu enggak perlu pakai pak. Jawabnya berupa fi'il mudhari langsung tanpa fa dan majzum. Misalnya diamlah orang-orang lagi membaca Al-Qur'an. Gitu. Soh Soh yaqra yaqra' al-Qur'an. yaqra an-nasu nam yaqra'in nasu al-Qur'ana. Oke, mantap. Soh yaqra'in nasu al-Qur'ana. Nah, jadi yaqra' di sini majzum karena jawab talab yang berupa isim fi'il amr. Baik, nomor 3, nahi. La tangdur an-nisa'a tadkhulil jannah. Masya Allah. Jannati. La tanzur an-nisa'a tadkhul al-jannah. Berat ini. Wali-wali yang bisa mengamalkan ini
Pak Bayu udah jadi wali kayaknya ini. Wali murid Ustaz. La tanzur an-nisa'a, jangan melihat wanita, tadkhul al-jannata, masuk surga. Berat ya. Baik, mumtaz. Jadi la tanzur talab berupa nahi, tadkhul jawabnya majzum dengan tanda jazamnya sukun. Nah, baik. Insyaallah paham ini Pak Bayu ya. Cuma ini aja Ustaz yang apa namanya? Yang termasuk isim fi'il amr itu kan tadi yang di sini ta'ala. Selain itu Ta'ala. tadi Ustaz, terus macamnya apa lagi Ustaz? Tahunya dari mana Ustaz kalau itu isim fi'il amr? Isim fi'il amr itu dia adalah kata-kata yang menunjukkan perintah tapi nggak bisa menerima tanda-tanda fi'il gitu loh, Pak Bayu. So, misalnya so pernah uskut, mah itu mah itu berhenti, ya. Ikfi itu cukup, mah. Nah itu biasanya mufradat jatuhnya Pak Bayu, dan dia terbatas hanya hitungan jari aja isim fi'il amr itu. Nggak bisa dibikin-bikin maksudnya. Jadi harus dihafal gitu Pak Bayu. Jelas nggak? Jelas Ustaz. Terus ini Ustaz, Ya, kalau jadi dia secara sifatnya mufradat, kosakata yang harus dihafal dan nggak punya kaidah membentuknya. Enggak. Berbeda dengan fi'il amar itu kan bisa dibentuk, bisa disusun. Ya, dari fi'il mudhari'. Nanti pembentukan amar itu diambil dari mudhari'nya. Sedangkan kalau isim fi'il amar itu mufradat yang memang dari sononya seperti itu. Ya, makanya dia terbatas. Enggak sampai 10 kalau nggak salah. Dikit banget. Ya Allah alam. Baik, kalau tolab secara maknanya apa Ustaz? Tolab. tuntutan. Tuntutan. Tolab itu tuntutan untuk melakukan berarti amar. Tuntutan untuk meninggalkan berarti nahi. Larangan. Sekarang kita masuk ta'ammal al-amsilatul atiyah, dibaca Pak Darso. Nah, Ustaz. Ta'amal al-amsilatal atiyata linudbati wa akmalin nafis Wa akmil an-naqis. An-naqisah. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk uslub nudbah. Uslub itu redaksi ungkapan, ya ungkapan untuk menunjukkan rasa sakit atau ya apa namanya? Muta'atawajja artinya. Nudbah itu tadullu ala waj'i, rasa sakit, atau mutafajja alaih, atau menunjukkan bela sungkawa kepada orang lain. Itu namanya nudbah. Jadi kalau objeknya itu anggota badan berarti sakit, kalau objeknya orang lain berarti itu bela sungkawa. Ya, wa Muhammadah berarti kasihan si Muhammad. Nah, gitu. Jadi caranya itu adalah wa plus ini objeknya, ya, ditambah ha di akhir, di akhir gini. Misalnya wa Muhammadah gitu. Wa aina. Nah, ini. Berarti kalau ini namanya mutafajja. Ini istilahnya mutafajja. Mutafajja alaih, yaitu orang yang dikasihani. Ya. Kalau wa aina itu namanya mutawajja. Ya, objek yang sakit, mutawajja. Nah, baik, sekarang coba dibaca roksi wa ro'sah. Nah, roksi itu artinya kepalaku. Wa ro'sah berarti sakit Kepala Ustaz. Sakit kepala. Nah, yadi wa yada. artinya ya tangan. sakit tangan. Sakit tangan Ustaz. Batni wa batna. Wa batna berarti sakit perut Ustaz. Sakit perut. Nah, sekarang kolbi menjadi Qalbi wa qalbah. Wa qalbah. Sakit hati. Sakit hati. Nah, terus Zohri wa zohra wa zohroh. Nah, wa zohroh artinya sakit
sakit kepala apa? Sakit Sakit belakang, punggung. sakit punggung. Punggung. Ya. Zuhrun itu punggung, sakit punggung. Terus Aini wa aina, wa aina berarti sakit sakit mata Ustaz. sakit mata. Terus Sini wasina wa sinna berarti sakit sakit gigi. ya sakit gigi. Ya, sakit gigi. Terus Rijl rijlah wa sakit kaki, rijlah sakit sakit kaki. sakit kaki. Naam. Taib. Dibaca Pak Pujo selanjutnya. Ahin, ahi. Nah, Ustaz. Ahin ismu fi'lin mudhari'in bi makna at-tawajja'u mabniyun alal kasri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Taib. Nah, ini ungkapan aduh. Kalau bahasa Indonesianya antum kalau merasakan sakit kan bilang aduh kan? Aduh. Nah, itu ahi, ahin antum bilang. Berarti aduh artinya. Ahi, ahin, aduh. Dan dia itu adalah isim fi'il mudhari. Isim yang bermakna fi'il mudhari. Itu namanya isim fi'il mudhari. Ahi, ahin itu isim. Tapi maknanya seperti makna fi'il mudhari. Apa itu? Atawajja'u. Saya merasakan sakit. Nah, kalau bahasa kita aduh. Aduh itu ungkapan untuk sakit dalam bahasa Indonesia kan. Makanya atawajja, aduh. Nah, kalau boleh pakai fi'il mudhari atau bilang atawajja'u. Aduh saya sakit gitu. Ya. Boleh juga pakai isim fi'il amarnya. Ahi, ahin. Nah, itu boleh. Nah, kalau dia pakai isim fi'il amar maka mabniun alal kasr. Dia harus mabni di atas kasrah. Ahi atau ahin dengan tanwin atau tanpa tanwin. Boleh dua-duanya. Nah, fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir wujuban takdirnya ana karena yang merasakan sakit di situ adalah ana, sayanya. Aduh, saya sakit. Nah, berarti di situ fa'ilnya adalah saya. Dhamir mustatir takdirnya ana. Tapi jelas ini insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Jelas. Oke. Ustaz. Baik, tamarin amah dibaca Pak Pujo. Hati. Wahid hati jam'al kalimat kalimati al-atiyati. Nah, datangkan jamak dari kalimat berikut. Tafadhol. Qaf Cari jamaknya. waf wafdun Iya, apa jamak wafdun? wafdun wafidun Apa? wafidun Wufudun. wufud Ya. Wufud atau aufad. Boleh antum jamak wufud atau aufad. Aufadu. Nah, artinya apa wafdun? Delegasi atau utusan. utus Baik. Terus gilafun ya jamaknya gila apa Pak? gulufun bukan Boleh gulufun atau gulfun. Nah, boleh dua-duanya. Gulfun atau gulufun. Jadi jamaknya gulfun dengan sukun lam, gulfun atau domah gulufun. gulu Apa artinya gilap? ampul Sampul. Nah, terus to'amun apa jamaknya to'am? at'amun At to'amun berarti at-imah. Ya. At-imah. Al-at-imatu. Ya. Boleh juga at'am. Boleh juga tu'um. Ya. Baik, mumtaz. Terus jarun. darun Apa artinya to'am tadi? makanan Makanan. Baik. Jarun.
Jawurun bukan jawur. Jiron. Jiron. Ya, artinya apa? Tetangga. Tetangga. Nah, jidar apa jidar? Jamaknya. Kurang tahu. Judron atau judur. Boleh judranu atau judur. Judurun atau judranu. Nah, ini jamak dari jidar. Artinya apa jidar? Kurang tahu Ustaz. Jidar. Tembok. Tembok. Nah, terus syafatun. Apa tuh? Apa? Syafatun. Sifah. Sifatun. Sifahun. Wah, Artinya apa? Syafatun. sembuh bukan? Bibir. Oh, bibir. Bibir. Maridun. Maridun. Maridun itu mardo. Tuh. Mardo orang-orang sakit. Ya, maridun. Baik. Jadi diingat ini. Ya. Jadi wabdun wufud. Kemudian gilafun gulfun atau gulufun. Ta'amun itu at'imah atau at'am atau tu'um. Boleh. Jarun itu jiran. Jidarun itu judur atau judran. Syafatun itu sifahun. Maridun itu mardo. Itu jamaknya. Step. Nomor 2, Mas Wahyu. Hati mufradal asma'a al-atiyat. Mufradal asma'i. Mudhaf ilaih dari mufrad. Mufradal asma'i al-atiyati. Datangkan tunggal dari isim-isim berikut ini. Bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Ajwibatun. Apa mufradnya? Ajwibatun. Jawaban ya Ustaz ini. Iya, jawaban-jawaban. Berarti mufradnya? Jawabun. Jawabun. Mumtaz. Terus udama. Lama. Udama itu lama-lama. Lama. Ini. Qadimun. Hah? Qadimun. Nah, qadim. Mumtaz. Uwad. Uwad apa Ustaz? Ayo. Uwad. Artinya apa Ustaz? Itu pengunjung, penjenguk orang-orang sakit. Entah Ustaz. Dari kata ada yaudu. Ada yang Isim fa'ilnya apa? ada yang adun. Aidun. Aidun gitu. Aidun. Iya. Oke, mumtaz. Mana Ustaz tulisannya Ustaz? Kayak gini. Aidun. Nah Ustaz. Baik. Lanjut, Pak Bayu, tafadhal. Ati mudhari'il mudhari'al. Ati mudhari'al af'alil atiyati. Datangkan mudhari' fi'il berikut. Nah, tafadhal. Labisa yalbisu. Iya, polanya Labasa. labisayal bisu berarti Labisa fa'ilayat. yalbisu. Fa'ilayaf. Milu. Baik. Ini
Kasila. Kasila yaksulu. Enggak ada fa'ila yaf'ulu, enggak ada. Hah? Emang ada fa'ila yaf'ulu? Adanya fa'ala yaf'ulu sama fa'ula yaf'ulu, Pak Bayu. Kalau fa'ila yaf'ulu enggak ada. Kalau kasala nggak bisa ya Ustaz. Kasala Ada kasala yaksulu, itu baru bisa ada. Kata bayak tubuh. Sama misalnya kharaja yakhruju atau hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu. Kalau fa'ila enggak ada mudhari' yaf'ulu. Berarti kasala Ustaz. Hah? Kasala yaksulu. Kasala yaksalu. Fa'ila yaf'alu. Seperti syariba yashrabu. Gitu Pak Bayu. Malas Artinya ya, Ustaz, apa? ya? Malas. Malas. Nah, terus Faroho mudhari'nya yafrohu. yafragu. Artinya Menurunkan. mengosongkan. Farogo, kosong gitu. Terus Sahiromin hu. ya sakhira minhu. Mudhari'nya Sahiro yashoru. yaskharu. La yaskhar qaumun min qaumin. Ya yaskharu. Naam. Artinya apa? Meremehkan, merendahkan, menghina. Itu namanya sakhira yaskharu. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebuah kaum meremehkan, menghinakan kaum yang lain. Nah, terus goroza. Gorosa yakhrizu. Ya gerizu. Artinya apa? Menjahit. Kok menjahit? Saya tadi lihat menjahit. Apa sih? Antum lihat di mana menjahit? Tadi buru-buru nyari di Google Translate. Menanam. Menanam. Menanam itu ya gerizu. Ya gerizu, ya gerizu. Goroza ya gerizu. Menanam. Terus Asina yahzanu. hazina yahzanu. Artinya Bersedih hati Ustaz. bersedih. Nah, Asyroka billahi. Asyroka yusyriku. ya, yusyriku. Nah, yusyriku. Nah, terus istajaba Istajaba yastajibu. yastajibu. Istaf'ala yastafilu. Yastajibu. Yastajibu. Nah, artinya apa? Di istajabah dikabulkan. Mengabulkan. Mengabulkan. Baik. Nah, ini untuk yang nomor 4. Ini teman-teman, ini hiwar. Ya, hiwar. Misalnya salah satu mengatakan, hari ini kitabak, hari ini sa'atak, hari ini kolamak. Kemudian, antum tinggal bilang ke salah satu teman, misalnya, hari ini kitabak, hari ini sa'atak, hari ini kolamak. Artinya minta diperlihatkan. Jadi ini uslub. Ini redaksi ketika meminta untuk diperlihatkan sesuatu. Antum minta diperlihatkan apa? Misalnya, hari ini suratak. Ya. Coba perlihatkan mana fotomu. Nah, itu. Hari ini itu perlihatkan kepada saya. Antum minta diperlihatkan apa? Misalnya, hari ini suratak. Nah, perlihatkan kepada saya foto kamu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memintakan untuk memperlihatkan kepada orang lain, itu di bawah arihi. Arihi suratak, perlihatkan kepada dia fotomu. Nah, gitu. Kalau ari ini kan ninya saya, kalau hi berarti kepada dia. Arihi. Arihi. Nah, perlihatkan kepada dia. Kalau ari ini perlihatkan kepada saya. Jadi intinya di sini tinggal bilang kepada teman, ya teman yang diajak bicara, hari ini apa misalnya? Hari ini saya rotak, perlihatkan kepada saya mobilmu, dan seterusnya, seperti itu. Jadi fungsi dari ari
Ari itu fi'il amr dari kata ara yuri. Perlihatkanlah kepadaku, baru objeknya apa. Atau perlihatkanlah kepada dia, baru objeknya apa. Seperti itu. Jelas insya Allah ini ya. Salah Ustaz. Baik. Nah, alhamdulillah selesai kita ya pembahasan dari ad-darsus salisa asyara ke-13 ini. Dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ad-darsus rabi asyara. Di situ insya Allah nanti ada kaidah-kaidah baru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita supaya bisa menuntaskan kitab ini. Baik, mungkin cukup Pak Bayu ya. Karena udah jam 10, biar antum bisa baca Al-Qur'an. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.